semuanya. Salam. Salam Pak Pendeta Dius Pongo, Ibu dan Ibu yang telah datang untuk menyampaikan firman Tuhan yang hidup. Salam Pak Rudi Gunawan, Ibu Nita Gunawan dan semua yang ada di LS. Salam sejahtera. Terima kasih. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik dan penuhi kasih, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu sampai saat ini. Saat ini kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kami berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu dalam ibadah ini. Sertailah dan pimpinlah kami agar hati kami tertuju hanya kepadamu. Bukalah hati kami agar dapat menerima firman-Mu, dan biarlah kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya diberkati Tuhan. IFCM, blessing. Haleluya. Shalom yang ada di sini dan shalom juga dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Amin. Kita buka hati kita saat ini, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang hebat di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendiri, kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami gak bisa mengandalkan manusia. Kami hanya bisa bersandar kepada Tuhan Allah yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau masuk Tuhan, tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu Tuhan. Engkau yang hadir melawat setiap kami Tuhan. Bebaskan Tuhan roh kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, tiada Allah seperti-Mu. Haleluya, ku tinggikan Kau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih, mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Dialah sumber kemenangan kita, Dialah sumber jawaban buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku hendak memuji-muji Engkau Tuhan seumur hidup kami, setiap hari Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari bersama nyatakan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yes, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari katakan bersama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat. Terima kasih Tuhan yang datang. Setiap kami datang kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau berseru, oh, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari bangkit berdiri bersama, nyatakan hadirat-Mu memenuhi hadirat-Ku, hadirat, oh, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat ini. Dan hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, oh, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tadi juga kayak siapa hadirat Yesus memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat, memang tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, oleh cinta-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Yes. Amin, amin. Oh Yesus, biarlah Jesus, oh Yesus, Engkau yang memuaskan setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan.
situasi keadaan kami bisa berubah, sekeliling kami bisa mengecewakan kami, tetapi kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pegang setiap kami. Nah, tangan-Mu Tuhan yang membawa kami jadi lebih dari pemenang Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang hebat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. Bersama nyatakan, Yesus memegang. Yesus. Amin. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan, Yesus memegangku. Oh, terima kasih. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, sebab ada Engkau Tuhan yang memegang setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegang. Ya Tuhan, Kau memegang setiap kami Tuhan. Jangan Kau lepaskan setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap hidup. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus, haleluya. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Yesus memberiku kesembuhan. Amin. Kami dibebaskan, kami disembuhkan, kami dilepaskan, kami memperoleh kemenangan dari-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Semua bersuka cita. Amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan pujian syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Lalu bersorak buat Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita percaya ada mujizat di dalam bersyukur. Amin. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau menari bersama, katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan, amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau goyang kanan kiri, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya, haleluya. Boleh keluar bangku, kita nari buat Tuhan, katakan glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yang sebelah kanan saya katakan glory, haleluya. Kita lihat ya, Tuhan mendengar setiap kita, amin. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama Yesus, namanya ada keselamatan. Haleluya. Sekarang yang sebelah kiri saya, ayo nyanyikan glory. Glory, haleluya. Puji Tuhan, dahsyat Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam kita mau bergandengan tangan bersama, nyanyikan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Yang dimenangkan, sorakan haleluya. Puji Tuhan, kita semua lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk. Keluarga MCM, mantap. Tuhan disenangkan, amin. Kita semua diberkati, haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita yang akan kita berikan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami percaya Tuhan, setiap yang kami alami, setiap yang kami terima, sukacitamu dari Tuhan itu tidak pernah Tuhan membuat kami takut, tidak pernah membuat kami khawatir, karena kami punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kami. Setiap hari kami mau terus berkata terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Kami percaya Tuhan, Kau memakai setiap kami, baik keluarga MCM yang di tempat ini, juga setiap umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu memberikan Tuhan apa yang kami bisa berikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, uluran tangan kami Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan, kami boleh bawa kepadamu Tuhan, menjadi hidup yang harum, jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Bapa. Di setiap persembahan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati.
berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menerima dengan hati yang terbuka. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Bapa. Biarlah setiap ya Tuhan kata-kata Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripadamu Tuhan. Kau urapi Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan. Hati yang mau diubahkan. Karena kami mau ikut kebenaran Tuhan. Kami mau turut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami mau terus ingat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu saat ini Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberi nasihat kepada kami Tuhan, untuk kami tetap ya Tuhan teguh Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang hebat di atas rata-rata ya Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, dan tidak pernah terlambat janji-Mu bagi setiap kami Tuhan, menolong setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku mari bersama nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
terlebih besar dari segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Shalom. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau kami boleh ada berdiri di tempat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang lebih besar dari segala masalah kami, pergumulan kami, sakit penyakit dan apapun yang ada di dalam pribadi kami, lepas pribadi pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan juga memberikan pengharapan, kepastian di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah segala pujian penyembahan kami pagi jelang siang hari ini menjadi rupa yang harum di hadapan Kau. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami berduduk diam, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah kami bukan hanya cakap menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Halo LE, Bapak dan Ibu Gembala, Pak Rudi Gunawan dan juga Anita yang saya kasihi. Terima kasih buat kesempatannya, buat teman-teman di IMCM Jakarta. IMCM blessing, blessing, blessing dan blessing. Amin. Amin. Kan ada motonya tuh, IMCM jemaat yang berkemenangan. Haleluya. Percaya mujizat. Walaupun hari ini belum terjadi, kita tetap percaya Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Amin. Bukan cuma berkemenangan, percaya, tapi hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya merasakan sukacita kalau pagi hari ini ada di tempat ini. Semua karena kasih anugerahnya Tuhan. Kita bisa sehat hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, mendengar, dan melakukan firman Tuhan, karena temanya pribadi yang hebat. Pribadi yang hebat. Yang saya mau katakan pribadi yang hebat. Ya macam-macam. Hebat tuh konotasinya, katanya badannya harus gede. Wah, terus bisa ngangkat apapun yang berat. Tapi saya mau katakan kalau saya lebih senang hebat di dalam Tuhan. Amin. Karena di luar sana banyak masalah yang kita nggak bisa atasi dengan kekuatan kita sendiri. Tapi pagi hari ini kita mau belajar menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, yang sama-sama di dalam Tuhan. Jadi kalau saya kesini tuh saya selalu ingat 2005. Terus ada si sebelah saya jadi inspirasi buat saya. Kalau saya lagi pelayanan kemarin dari Jatibarang, saya juga cerita. Saya bilang saya pikir Jakarta Bogor tuh bukan hebat sih, maksudnya berat. Ada yang dari Bandung tuh. Yang saya mau katakan itu bukan, kalau bukan saya kan bilang
Surya hebat karena kan bayangin coba nggak gampang loh Jakarta Bandung. Ya kalau cuma sekali 2 kali bertahun-tahun itu nggak gampang. Dulu juga ada satu gembala yang ya membimbing saya juga, sekarang udah almarhum, itu Cianjur Jakarta, Cianjur Jakarta, Cianjur Jakarta, Cianjur Jakarta. Tapi saya mau katakan di dalam Tuhan pasti akan Tuhan berikan sesuatu. Kalau kita hebat, biarlah bukan orang yang bilang kita hebat, Tuhan satu waktu pas kita dipanggil, wah kita hebat. Kalau di manusia kadang-kadang bilang hebat juga bisa di mulut doang. Jadi biarlah pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Bu Devi udah ngingetin saya, Malius jangan lupa, tadi juga Bu siapa ya, ada ngingetin Sherlock lagi, takut lupa karena ini wilayah kekuasaan, sedikit kekuasaan bukan apa-apa. Tapi saya mau katakan dulu kan saya nggak jauh dari sini, tinggalnya di Senayan, jadi masih rada-rada hafal yang namanya teras Simpruk. Karena dekat sini kan ada apa tuh, kalau nggak salah di sana tuh buat makan siang tuh ada nasi penanga kalau nggak salah, kalau masih ada saya nggak tahu, ada bakso tembak. Tapi pagi hari ini kita nggak mau makan itu. Tadi saya kaget ditawarin mau apa gitu, mau anget, dingin, setengah dingin apa aja. Tapi saya mengatakan kita semua yang ada di sini hebat, jemaat yang berkemenangan, penuh mujizat dan hidup berlimpah di dalam Tuhan. Amin di MCM. Haleluya. Jadi pagi hari ini temanya adalah menjadi yang pribadi yang hebat. Ayat bacaannya dari Daniel 3 ayat 18. Jadi begitu Bu Devi kasih ayat ini, waduh saya langsung hafal. Kebetulan anak saya yang paling kecil itu saya kasih nama ini karena ada SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Saya ambil Abednego yang paling belakang namanya. Kenapa? Saya pingin anak saya bisa punya integritas, ketekunan dan iman yang luar biasa seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ada satu temennya itu sih udah sering diceritain juga, sekolah minggu kan Daniel di gua singanya dibikin gak lapar. Nah saya mau katakan semoga kita gak lapar siang hari ini karena di jam 12 kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ada waktunya karena hidup kita bukan cuma dari roti tapi dari firman Tuhan. Nah pagi hari ini saya bacakan ayat firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidaklah tuanku mengetahui raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Haleluya. Saya mengatakan ayat 18 ini kita mesti baca dulu, ayat 17-nya saya bacain demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu dia raja. Yang saya mau katakan, siapa sih ini SMA, Sadrak, Mesak, Abednego? Dulu waktu saya masih main ada dokter gigi di daerah Menteng, namanya yang depan ini, Dokter Sadrak. Begitu. Nah, yang saya mau katakan adalah Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 orang pemuda yang dibuang ke Babel gitu. Siapa mereka? Backgroundnya kenapa? Padahal kalau saya baca dari kitab, dia bukan orang sembarangan, bukan pemuda sembarangan. Dia adalah bangsawan dan juga raja, bukan kata Lius Pongo, kata Alkitab. Berarti kan dia bukan, istilahnya bukan orang sembarangan. Dia bisa dibuang, pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia dibuang. Pada saat itu adalah pemberontakan bangsa Yehuda kepada Tuhan, dan mereka ditaklukkan oleh raja yang namanya Nebukadnezar. Saya terinspirasi kenapa anak saya berikan nama Abednego, ya ini salah satunya. Walaupun kemarin dia sempat bilang, di kenapa nama Abed cuman Abednego doang gitu. Jadi sering disalahin namanya begini, Abednego katanya gitu. Nggak apa-apa, memang anak saya ada hitam sedikit. Jadi Abednego katanya nggak apa-apa. Yang saya mau katakan pagi hari ini adalah meskipun mereka bertiga ini dianggap pemuda buangan, dibuang dari tempat asalnya, tapi hal itu tidak membuat mereka tuh maksudnya lemah. Seringkali kan kita kalau nggak dihargai, nggak diberikan posisi sesuatu, suka bahasa Inggrisnya nesu tuh kesel. Duduk aja juga orang temennya kalau, padahal menurut saya duduk di belakang tengah apa bedanya sih? Tapi ada orang tertentu itu kalau nggak disuruh duduk depan dia kesel. Kalau saya mendingan saya duduk di belakang, habis itu disuruh ke depan. Bayangin kita duduk di depan, maaf Pak, Bapak duduknya di belakang, saya nggak mau.
Kenapa? Ya ini istilahnya yang saya mau katakan, seringkali kalau kita merasa hebat, kita kan pengennya di depan, didahului pelayanan, kalau perlu nyerobot orang juga nggak apa-apa, itu hebat. Oh saya posisi banyak, saya di jalanan udah tiap hari dari tahun berapa ya, 80, paling sebel tuh jujur kalau sekarang liwat ya sama-sama bayar, saya nggak tahu dia punya kepentingan apa, bunyi itu tuh gitu. Nah, hebat kena pelatnya. Atau mobil tertentu dengan plat bayar sama, urgensinya emang kita tahu nggak tahu. Kalau dia bilang mau ke bandara, berangkat pagian bro, jangan mepet-mepet kan gampang. Tapi seringkali kita merasa hebat kalau kita punya kekuasaan, kita punya harta, kita punya jabatan, kita merasa hebat. Nah pagi hari ini kita mau belajar dari 3 pemuda ini agar kita bisa menjadi pribadi yang hebat walaupun di dalam tekanan. Karena saya mau katakan hidup ini pasti punya tekanan. Saya kemarin baru ngomong sama teman, dia tanya, Yus dulu pelayanan mana di tempat Gunawan? Emang Gunawan buka di Indonesia? Iya, gue juga bingung tuh. Maksudnya lu bingung? Ya gue juga bingung, sama. Maksudnya kan jauh dari sana ke sini, ngapain ya? Jauh dari Amerika bukan di tempat ini. Saya katakan kalau bukan karena Tuhan, bukan karena kekuatan Tuhan, saya nggak bisa bilang Gunawan hebat. Tapi saya tahu karena dia punya Allah yang tadi pujian kita katakan kuasanya lebih besar, dia bisa melebihi segala apapun. Segala yang kita pikirin kita nggak mungkin bisa, tapi Tuhan yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Nah pagi hari ini ayat 18 berkata, tetapi seandainya tidak, berarti kan belum tahu tuh, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah pagi hari ini saya mau katakan, saya mau bagikan 3 hal. Apa sih yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai visi yang luar biasa? Dia nggak tahu, kalau kita baca, kita kan nggak tahu. Sekarang kita bisa baca, oh dia diselamatin Tuhan pada akhirnya. Tapi pada saat dia, bayangin yang bilang itu seorang raja, berarti titah raja tuh biasanya nggak boleh dibantah, pasti. Coba sekarang berani kalau ada yang presiden bilang nggak boleh berdoa. Nah, pertanyaan, apakah kita tetap berdoa? Amin. Itu nggak sedikit pengorbanannya. Kita bilang iya, konsekuensinya ada. Nah, orang menjadi pribadi yang hebat menurut saya bukan karena dia nggak mau, tapi dia tidak mau konsisten. Kalau ada maunya baru. Banyak saudara lihat sekarang di keliling kita, masalah, persoalan, berita apalagi. Dan banyak juga teman saya juga, saya suka bilang gini, mau kemana? Jadi anggota DPR. Oke, gue cuma pesen, nanti kalau gue telepon lu nggak angkat berarti lu berubah. Satu, karena kebanyakan begitu. Kedua, ngomongnya kenceng di luar, begitu masuk, diam. Begitu kita juga di dalam Tuhan kita, bukan cuma kita bisa pakai kalung salib apapun itu, tapi kalau ketemu masalah, nah kejelekan kita keluar apa enggak? Yang saya mau katakan seringkali begini, seringkali kita ini yang nggak bisa mengalahkan diri sendiri. Kalau menjadi pribadi yang hebat, bukan orang lain kita kalahin, kita diri sendiri. Saya sebagai seorang atlet, kalau ditanya, Yus prestasinya apa? Enggak lah, jauh lah sama Bapak Gembala di tempat ini, bumi dan langit. Terus suka ditanya gini, Yus lu nyesel nggak juara? Enggak. Lu kenapa nggak nyesel? Kaki lu sakit, pinggang lu remek. Harga yang harus saya bayar. Tapi kalau ditanya puas, bayangin 10 tahun latihan, nggak jadi juara nggak apa-apa, tapi gua udah lakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Kan kuncinya itu, melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Bandung, Jakarta, kalau nggak sungguh-sungguh, ke laut lah itu. Yang saya mau katakan, mari kita mau belajar dari 3 pribadi ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa dia kekeh? Padahal resikonya gampang, dititah raja, palanya bisa dipancung. Seringkali bukan raja yang ngomong, kita terbentur dengan masalah. Contoh gampang lah, sekarang kan banyak orang korupsi itu. Menurut saya korupsi mah, udah duitnya banyak, kurang puas, jadi pengen korupsi. Nah kita juga di dalam Tuhan, jangan minta yang hebat-hebat. Karena seringkali pada saat kita minta yang hebat, masalahnya datang, kitanya bisa lari. Kita mau belajar siang hari ini dari seorang, bukan seorang tapi 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa dia berani mempertaruhkan nyawanya dia? Karena kan di sana dikatakan tuh, setelah dia berkata seandainya tidak, dia belum tahu
hendaklah tuanku mengetahui raja kami, mereka bertiga tidak akan memuja dewa. Bayangin, itu suatu komitmen yang luar biasa, perkataan yang gak gampang. Kita gampang mengucapkan tapi susah mempraktekkan. Waduh, terima kasih. Memang agak ini suaranya kurang bagus. Jadi saya mau katakan begini, saya dulu pernah di Batam. Jadi ada teman-teman orang Melayu suka ngomong gini, katanya kita harus satu kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan, apa yang kita ngomong harus sama. Kalau kita ngomong kita menabur baik, ya kita harus berbuat baik supaya kita tuai yang baik. Nah, pagi hari ini ada 3 hal saya mau bagikan kepada saudara sekalian, dan itu juga menjadi renungan dalam hidup saya, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita tahu Dia adalah pembela kita. Amin. Dulu ada lagu lama, saya dulu sering setelin gue tadi, saya ingat lagunya judulnya apa ya? Ada dulu yang nyanyi kalau nggak salah Insinyur Riko, Yesus kaulah pembelaku. Dia katakan gitu, pada siapa aku harus takut? Yesus kaulah perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Nah, kenapa kita nggak gentar? Karena kita yakin kita punya siapa yang ada di belakang kita. Makanya seringkali kan begitu, kita bangga kalau di rumah punya foto pejabat gitu. Ada teman saya sampai sekarang koleksi itu, kartu namanya disimpan ya Pak. Terus saya bilang, lu punya kartu nama pejabat, bisa dapat tanah nggak? Nggak bisa. Saya bilang, saya paling agak kurang suka kalau disuruh foto sama pejabat. Kenapa? Saya suka lihat ini, kalau mau foto pejabat, sekali foto 1 meter aja. Betul ya? Dulu disimpruk ini, berarti kalau 20 kali lumayan 20 meter. Kalau dihitung-hitung ada 100 kali, lumayan loh 100 meter disimpruk. Sekarang harganya berapa? Di Kelapa Gading aja 60 meter udah miliatan, saudara. Kasih dalam Tuhan. Tapi kita punya Allah yang gak bisa dinilai dengan uang. Kita boleh kaya, puji Tuhan. Kalaupun hari ini kita belum diberkati, belum disembuhkan, belum dipulihkan, kita harus tetap percaya. Sebagai pribadi yang hebat, jemaat berkemenangan, berarti kita harus menang atas masalah kita. Yang kedua, kita percaya akan sepujian. Kalau belum benar terjadi, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia nggak tahu. Dia jalanin dulu, baru akhirnya dia tahu bahwa mujizat itu terjadi. Saya juga begitu, latihan, emang tahu bakalan juara? Nggak tahu. Makanya bedanya saya sama Pak Rudi Hartono itu jauh. Pak Rudi Hartono 8 kali juara, saya 8 besar. 8 kali beda. Beda yang di Amerika, biar tahu kan Bapak Gembalanya di sini juga main bulu tangkis. Saya mau katakan adalah bangga, saya nggak bangga, tapi yang saya bangga Tuhan bisa ajak saya sampai dengan hari ini dan melihat flashback masa lalu saya, bahwa oh, kalau yang dibilang hebat, ya mungkin orang bisa berprestasi. Kalaupun kita belum diberi prestasi, kita tetap percaya kita harus menjadi jemaat yang berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpah di dalam Tuhan. Tapi nggak harus uang, limpah dengan ucapan syukur aja udah luar biasa. Kita bisa teriak-teriak kayak begini di dalam Tuhan, itu udah luar biasa. Bisa aja pas mau ngomong pita suaranya hilang, selesai. Nah, pagi hari ini saya mau bagikan 3 hal. Yang pertama, apa yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego menjadi pribadi yang hebat? Ukurannya apa? Kategorinya apa? Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah pembela saudara dan saya. Yang pertama adalah Sadrak, Mesak, Abednego itu memiliki integritas. Sering kita dengar ngelakuinnya nggak gampang. Integritas. KBBI berkata integritas itu artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya. Nah, berarti kalau kita ngomong begini, yang kita laksanakan juga ya. Kita percaya Tuhan, berarti kalau ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, kita tetap harus percaya Tuhan yang saya sembah pasti akan membela saudara dan saya sesuai waktunya dia. Nah, integritas ini adalah kita harus miliki dalam hidup kita setiap hari. Integritas berbicara bahwa kita tahu itu dosa, berarti kita nggak harus lakuin. Kita tahu itu nggak benar, mengambil hak orang lain, ya kita harus nggak boleh kerjain. Seringkali kan kita bilang enggak, saya tidak mau, tapi saya tidak mau cuma. Saya suka ngomong, kebetulan suka briefing sama atlet, sama pelatih. Saya suka bilang kalau ngomong sama saya jangan pakai tapi, cuma dan katanya.
itu excuse buat, menurut saya, kalimat buat escape aja. Kalau saya suka sama dia, tapi dia suka ngeselin tuh. Saya suka sama dia, saya suka melayani, cuman capek juga yang melayani, bohong lah, nggak usah ngelayanin, tidur aja kelamaan capek. Amin. Makanya Surya ketawa, saya juga jadi semangat. Jadi betul loh, kadang-kadang kita ketemu seseorang tuh nggak harus dia ngomong, tapi dari tingkah lakunya, dari setiap dia kita ketemu itu membawa sesuatu. Saya ingat, biarlah ini menjadi kekuatan. Makanya kita juga harus ingat seorang pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang udah begitu besar memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Jadi kalau kita mau jadi pribadi yang hebat, kita harus memiliki integritas. Dengan kata lain, kita jangan kompromi dengan apapun. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego berkata, saya tidak akan menyembah walaupun saya mungkin harus menerima konsekuensi itu. Seringkali kita nggak mau terima konsekuensi, kita maunya nyaman-nyaman aja. Hidup ini nggak mungkin nyaman. Dan hidup ini, pengalaman hidup saya mengatakan, tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita udah berbuat baik, orang pasti akan cari kejelekannya. Dan orang paling suka cari kejelekan orang ketimbang kebaikan orang. Padahal kalau kita belajar mencari kebaikan orang, lama-lama kejelekan kita akan turun. Karena kita lihat kebaikan orang, kebaikan orang, kebaikan orang. Makanya saya mau katakan, di dalam keluarga juga gitu. Nggak mungkin yang namanya suami dan istri nggak bakalan cekcok, bohong. Kan cekcok, pasti nggak pasti cekcok. Tapi bagaimana kita supaya jangan cekcok? Kuncinya saya suka ingetin, mesti saling memberi. Amin. Memberi ini nggak gampang. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi yang terbaik. Apalagi buat Tuhan. Kalau Tuhan udah memberikan nyawanya, masa kita? Sadrak, Mesak, Abednego pagi hari ini dia sudah memberikan satu contoh buat kita. Dari ayat bacaan ini, mereka memiliki prinsip yang kuat dalam hidupnya, tidak mau kompromi dengan dosa. Dia menolak menyembah patung yang dibuat. Dan kalau saudara baca, dia dari awalnya tuh udah tidak mau menajiskan dirinya. Dengan apa? Dia dikasih makan. Orang sekarang kan kalau dikasih makan apa? Waduh, daging. Ya yang gitu-gitulah. Deket sini juga ada tuh sop buntut, namanya Ibu Samino, kalau tahu, katanya enak banget tuh. Jadi saya mau katakan, dia nggak mau menajiskan itu. Dia pilih udahlah makan sayuran aja, tapi hasilnya ternyata dia lebih baik, lebih cerdas dari yang lain. Bukan berarti kalau mau cerdik atau cerdas itu jangan makan daging, enggak juga. Firman Tuhan di sini saya mau mengumpamakan Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak menajiskan dirinya, dia makanan sayuran aja, tidak minum minuman. Nah seringkali gini kan, kita diajak orang, wah saya sih nggak suka minum, tapi karena gue diajak, nggak apa-apa lah sedikit aja. Habis sedikit, setengah seloki, lama-lama jadi banyak. Nah kita harus berani menolak itu. Kalau kita memang punya integritas, maaf, saya tidak minum, saya tidak makan itu. Mungkin kita dikeselin, seringkali orang nggak mau menunjukkan integritasnya tuh. Satu, takut dibilang sok. Dua, takut dibilang egois. Tiga, takut dibilang ntar gue nggak punya teman. Keempat, bisa aja kita memang nggak ditemenin. Belagu lah, diajak aja nggak pernah. Ada teman saya ngajak, sekali saya tolak, sampai sekarang kalau ketemu, gue ajak lu Yus ya. Udah lebih dari 100 kali nggak bisa. Karena saya tahu dia seperti apa. Kalau saya ikut, satu waktu saya pasti akan dilibat. Padahal dia punya posisi dan dia punya uang, nggak apa-apa. Dalam hati saya, yang penting saya mau setia di dalam Tuhan. Setia itu butuh pengorbanan. Pelayanan juga gitu, mau sedikit, banyak. Saya mau katakan kalau kita tetap setia, mangkoknya masing-masing nggak mungkin berubah. Dulu saya ikut papa mertua di Bogor juga gitu. Gerejanya nggak segede gini sampai hari ini. Dulu juga cuma ngobain bangku. Saya suka nangis. Ini saya bilang, kenapa begini ya? Main gitar saya nggak bisa. Kalau nggak ada yang main gitar, kita nyanyi doang. Karena kan papa mertua GPDI, jadi nggak pakai musik, udah nyanyi. Sampai sekarang saya nggak bisa main musik. Nah, puji nama Tuhan, kalaupun sekarang masih eksis gereja itu, saya mau katakan sama kayak Jari. Saya baru sadar kita nggak boleh ngiri. Dia hebat ya, jumlahnya banyak ya, gerejanya hebat ya, pendetanya belum datang. Saya mau katakan, sudahlah. Kita pasti udah dikasih mangkoknya masing-masing supaya kita bisa mengisi, dan fungsinya masing-masing beda. Tangan, kelingking, jempol, dimanapun. Coba orang pedesaan suruh ke kota juga bingung. Orang kota suruh tinggal di desa belum tentu bisa. Apalagi yang di gunung-gunung.
Tapi biarlah pagi hari ini kita mau seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang memiliki integritas. Yang pertama, integritas menjadi ukuran seorang pribadi yang hebat. Yang kedua adalah, mempunyai atau memiliki iman. Mereka kenapa nggak takut? Pada saat dibilang, kan pasti dia udah tahu yang dia jawab atau yang dia counter jawabannya pasti akan menyebabkan sesuatu yang membahayakan atau mengancam dirinya. Karena saya mau katakan mereka bertiga SMA ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka sudah membangun imannya lewat hubungan pribadi yang konsisten. Bukan pada saat ketemu raja ditolak terus dia baru beriman. Pasti dia udah latihan dulu, imannya dilatih, dipelihara. Begitu juga dengan seorang atlet. Kita nggak mungkin bisa jadi juara kalau kita tidak berlatih. Kita nggak mungkin jadi hebat kalau kita nggak mau berkorban. Berkorban apa? Apapun yang di dalam hidup saudara dan saya. Nah, pagi hari ini saya mau katakan, karena Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sadrak, Mesak, Abednego belum tahu ada pertolongan Tuhan, tapi dia percaya sebagai dasar bahwa dia berharap Tuhan pasti akan menolong dia. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan supaya kita tahu, oh Tuhan yang kita sembah seperti ini, oh Bapa yang baik seperti ini, oh Allah yang setia, yang menolong, memberikan kemenangan seperti ini. Kalau kita tahu, pasti kita percaya. Sebagai orang tua, apalagi saya juga dulu, papa saya, kenapa saya jadi pemain bulu tangkis? Saya sebenarnya nggak pingin jadi pemain bulu tangkis, saya pingin jadi tentara. Nah, puji Tuhan saya nggak jadi tentara. Kalau saya jadi tentara, pasti saya gablokin orang terus tuh, karena saya orangnya nggak sabaran. Saya kalau lihat ketidakadilan itu, kenapa waktu kecil papa saya sering naik angkot itu bisa turun 3-4 kali dari Pasar Minggu sampai Manggarai. Kenapa? Karena zaman dulu suka ada copet. Kalau ketemu copet, papa saya ambil, tangkap, bawa kantor polisi. Pak, ngapain? Enggak bener. Bawa, jadi kita turun. Nanti kalau jalan ketemu lagi copet, ditangkap lagi papa saya, bawa lagi ke kantor polisi. Jadi ke Manggarai aja bisa 3 kali bayar, gara-gara tangkap copet. Atas dasar itu, jadi saya punya pemikiran, wah, ada resiko kan? Tapi resiko itu diambil karena kita ingin berbuat baik, menuai baik. Nah, kita sekarang di dalam Tuhan, ya jangan begitu amat sekarang sih. Kalau di situ ada copet, saya juga mungkin mikir 2-3 kali kali ya. Tapi pernah sih di Gramedia sekali, masa tangannya bisa masuk sini? Maaf Pak, tangan saya nggak sengaja. Mana ada masuk kantong? Masa masuk begini nih? Saya tangkep, wah, mau copet kamu ya? Enggak, ibunya datang. Nah, biasa kan begitu. Pak, ada Pak? Udahlah. Untung istri saya lihat, udahlah nggak usah. Mana mungkin sih saudara lagi jalan, sama aja Pak Tendian, masa lagi jalan gini tangannya bisa menyangkut kantong kalau bukan menyuri. Nah, pagi hari ini saya mau katakan, mari kita mau belajar beriman. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kalaupun kita hari ini belum ditolong Tuhan, belum disembuhkan, saya percaya pasti Tuhan akan memilihkan sesuatu buat saudara dan saya. Asal kita beriman, dan kita harus membangun hubungan kita kepada Tuhan, biar kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bukan kita cuma bisa nyanyi. Kalau cuma nyanyi gampang, tapi begitu kena masalah lari. Nah, kita mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita harus beriman. Selain memiliki integritas, kita harus memiliki iman, supaya kalau ada pencobaan datang, ada masalah pergumulan, kita tetap bisa berdiri teguh. Pujian yang tadi itu karena dia bilang, Yesus kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Kenapa kita harus takut? Dengan apa? Masalah hidup kita, pergumulan. Kalaupun sakit penyakit Tuhan belum sembuhkan, udahlah. Memang itu ada satu tanda. Lutut saya juga udah beberapa kali kalau lagi ikut kakaknya, dalam nama Yesus, pegang lutut, pegang. Sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, sakit masih. Yang saya mau katakan begini, seringkali mungkin memang kan nggak semua juga kita bisa ditolong Tuhan. Kan ada yang lumpuh berjalan langsung, ya puji Tuhan. Kalaupun kita belum disembuhkan, saya mau katakan, percaya dah, Tuhan pasti kasih kekuatan. Mama mertua saya juga sama papa, mama mertua sampai sekarang udah 4 tahun ya, 4 lebih ya. Itu juga kena Parkinson sama stroke. Kalau saya pikir, lah masa melayani Tuhan, istrinya bapak gembala bisa sakit, kok belum disembuhkan?
udah doa, puasa, segala macam, jemaat doain, belum berubah. Malah sekarang udah di kursi roda nggak bisa jalan. Yang saya mau katakan sama mama, percaya dan pasti ada sesuatu yang indah Tuhan mau berikan buat mama. Kan seringkali kita nggak terima dengan keadaan kita, tapi kita mau belajar, kita mau beriman bahwa kalau kita punya integritas dan beriman, percaya bahwa dasar kita nggak lihat masa depan kita, tapi kita percaya Tuhan ada di sana. Seringkali nggak gampang memang. Saya ngomong gini juga, pujian tadi mengatakan dia menolong dan memulihkan hidup saya. Saya nggak bisa cerita berapa besar beratnya, iya. Tapi yang saya rasakan dan saya bisa saksikan pada jemaat terkasih IMCM bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia membuat kita bukan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Dan kita harus tetap percaya ada mujizat di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalaupun kita belum diberi hidup berkelimpahan, percayalah ada maksud Tuhan. Maksud saya begini, kalau yang masih ngontrak nggak apa-apa, kita punya kapling di sana, di LBB, langit bumi baru. Kapan? Satu waktu kita pasti akan dipanggil ke sana. Yang penting kita mau nggak tetap memelihara integritas dan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, integritas, memiliki iman. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego itu percaya. Saya akan baca dari Daniel 3 ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang saya mau katakan, ada penyertaan Tuhan di Sadrak, Mesak, Abednego pada saat dia menjalani itu. Kan mesti jalan dulu, dia nggak tahu seperti apa tadi awalnya. Dia punya integritas, dia percaya, iman, dia jalanin, dan akhirnya ayat 25 ini berlaku. Bayangin saking panasnya, kalau saudara baca cerita ini pasti udah tahu, itu yang ngelemparin dia ikut, katanya nggak tahu angus apa kebakar, pokoknya kebakar lah habis. Nah, saya mau katakan adalah Mazmur 18 ayat 3 berkata, Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Bayangin udah bukit batu, nggak gampang goyah. Kubu pertahanan nggak bisa ditembus musuh. Penyelamat, kita udah selamatin sama Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini saya mengatakan kita mesti jadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan dengan memiliki integritas, iman yang kuat, dan percaya bahwa Dia adalah Immanuel yang menyertai hidup saudara dan saya. Karena saya terlalu yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada di dalam setiap orang yang percaya sungguh-sungguh dan mau memberikan yang terbaik, berkorban buat Tuhan. Waktunya pasti akan dibuat indah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin nyanyi lagu tadi lah itu, kuasamu terlebih besar. Haleluya. Nanti saya serahkan kepada. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hamba-Mu menyampaikan sharing firman Tuhan yang sederhana. Tuhan, biarlah kami memiliki integritas dan iman percaya yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau Immanuel yang menyertai kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah firman Tuhan tumbuh dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mampukan kami memiliki integritas, iman yang kuat dan percaya Engkau akan menyertai kami hari ini sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak. Nanti kalau Bapak ulang tahun, yang kasih kado ya, di gereja Bapak teman-teman kasih kado ya. Nanti kalau aku ulang tahun, teman-temannya kasih kado ya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Lius Pongo. Kiranya pelayanan Bapak dimanapun berada selalu menjadi berkat bagi semua orang. Bapak Ibu, kita akan masuki berita atau informasi rutin daripada kegiatan AMCM. Pertama, Kalau aku ulang tahun, untuk ibadah rutin dari AMCM, kita ada ibadah raya setiap hari Minggu di tempat ini mulai jam 11 di Simprok Teras. Kemudian ibadah family devotion setiap hari yang dimulai sekitar jam 10 secara live streaming langsung dari LA bersama gembala kita Pak Rudi dan Ibu Nita Gunawan. Kemudian setiap hari Sabtu jam 16 sore sampai kira-kira jam 18 ada kegiatan komsel di tempat ini Simprok Teras. Bagi Bapak Ibu yang memiliki waktu bisa bergabung pada kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu, kita ada kegiatan misi yang ada di Indonesia, yaitu yang kita masih fokus adalah untuk pembangunan rumah ibadah di wilayah Sumba Barat. Yaitu antara lain kita mendukung beberapa kegiatan juga, yaitu gerakan 7.000 sepatu. Kegiatan ini masih terus berjalan. Kemudian yang berikut adalah menggalang dana untuk pembuatan sumur pompa air bersih di 3 gereja. Yang pertama di GPDI Jemaat Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat Daya. Kemudian juga di GBI Jemaat Dikira, Desa Dikira, Wawewa Timur, Sumba Barat Daya. Kemudian di GPDI Jemaat Horeb, Watu Kuda, Sumba Timur. Kemudian ada kegiatan lain yang kami lakukan secara rutin, yaitu berbagi kasih kepada orang-orang terpinggirkan, orang-orang tidak mampu dan anak-anak jalanan dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji. Kemudian pelayanan misi juga kita lakukan ke panti asuhan, rehabilitasi, panti jompo dan korban bencana alam. Itu kegiatan yang dari AMCM laksanakan sampai saat ini masih berjalan. Kiranya kami didukung dalam doa untuk kegiatan kami tersebut. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan dari AMCM. Kemudian kita akan masuki dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali pada ibadah International Miracle Center Ministry di tempat ini ya Bapa, di Simprok Teras. Di tempat yang Kau telah berkenan untuk kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu.
untuk kami mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hamba-Nya Bapak Evangelis Rius Pongo yang sudah menyampaikan firman dan kebenaran Tuhan, kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanannya dimanapun. Engkau senantiasa menyertainya. Kami juga berdoa bagi setiap kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini, worship leader, pemain musik, pendukung multimedia dan penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya, dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani-Mu ya Bapa, dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja di surga. Kami berdoa untuk pelayanan hari ini di International Miracle Center ini ya Bapa, supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah AMCM boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja, dan Kau memberkati segala rencana yang dilakukan ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat hadir bersama-sama kami di tempat ini. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakit. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah atau kuliah. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat ini, di tempat mereka belajar ya Bapa, menuntut ilmu serta untuk meraih cita-citanya. Tuhan, berkatilah kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami, berikan kepada kami kesehatan agar kami dapat memenuhi segala keperluan kami. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Bapa, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkan segala penyakit dari tubuh mereka ya Bapa, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum ya Bapa, berkati tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawatnya dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini ya Bapa, agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah dari segala bencana alam dalam negeri tercinta ini ya Tuhan. Ya Bapa di surga, Kau berkati pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan wakilnya, serta wakil-wakil rakyat ya Tuhan, untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hatinya. Ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah setiap doa-doa kami dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing ya Bapa. Engkau sertai kami dalam perjalanan kami ke rumah masing-masing dalam keadaan damai sejahtera. Ya Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima bersama berkat melalui doa berkat dari Bapak Gembala kita. Dan saya akan berdoa untuk saudara dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah apa yang kau lakukan, diberkatilah kesehatanmu dengan berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semoga Amin. Down sings my soul.